firman Tuhan sebagai berita yang manis, berita yang meneguhkan, berita yang memulihkan, bahkan berita yang mengingatkan dan menguatkan. Karena pemulihan itu terjadi karena ada
Biarlah kata-kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu diberkati dan diurapi, dan biarlah firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Perlengkapi umat Allah, perlengkapilah jemaat-Mu. Kami tolak segala kekuatan kuasa yang mencuri firman Allah, yang mengganggu konsentrasi kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus memberkati firman. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Jemaat yang dikasihi Kristus, Yesus datang untuk membawa kemuliaan bagi orang-orang percaya. Atau Yesus datang membawa pemulihan bagi umat-Nya. Saya membacakan dalam Yeremia 30 ayatnya yang ke-18, 17. Bapak Ibu bisa mengikuti kebenaran firman Tuhan ini. Yeremia pasal yang ke-30. Sebenarnya dalam konteks kitab Yeremia ada dua pasal yang menjadi intisari dalam kitab Yeremia, pasal pertama sampai kepada pasal yang terakhir. Intisari yang pertama ada di dalam pasal yang ke-26 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Pasal 26 ayat 12 dan 13 di sana dikatakan begini. Pasal 26 ayat 12. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Ayat 13. Oleh sebab itu perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang akan diancamkannya atas kamu. Dan pasal 30 ayat yang ke-17 dan 18 bisa dikatakan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Ayat 18. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Sedemikian jauh firman Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan, suatu ketika ada seorang pendeta, bapak pendeta, dia melayani Tuhan. Tapi hari itu, minggu itu, bapak pendeta pimpin ibadah, menyanyi lagu pertama, lalu berdoa untuk habiskan ibadah. Setelah itu panggilan ibadah, lalu setelah itu dia berdoa untuk membacakan firman Tuhan. Lalu dia membacakan firman dan dia menyampaikan firman Tuhan. Setelah menyampaikan firman Tuhan, dia turun dari mimbar. Lalu dia menuju ke tempat untuk persembahan. Lalu dia mengambil mic, dia berdoa untuk persembahan jemaat akan memberi. Setelah dia selesai berdoa, dia mengambil kantung persembahan. Lalu dia menjalankan kantung persembahan melayani jemaat semua. Setelah itu dia kembali lagi, dia taruh kantung-kantung itu. Lalu dia naik di atas di mimbar. Lalu menyanyi satu pujian. Dia berdoa syukur dan doa berkat. Ibadah selesai. Setelah itu dia turun dari mimbar, berdiri depan gereja, lalu bersalaman dengan jemaat. Jemaat pulang. Tetapi apa respon jemaat, Bapak Ibu kekasih Tuhan? Jemaat yang bersalaman dengan pendeta itu berkata, Bapak, kenapa tidak kasih jemaat melayani? Semua pernyataan itu sama, Bapak kenapa tidak kasih jemaat melayani? Dan apa jawaban dari Bapak pendeta ini? Saya sudah kasih kesempatan, tapi dia tidak mau melayani. Jadi saya yang melayani sendiri. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Yesus datang untuk memberikan pemulihan. Hari ini ada begitu banyak orang di anggota
anggota gereja, sebagai bagian di dalam struktur dalam pelayanan gereja. Ada begitu banyak orang ada dan menjadi anggota jemaat, tetapi tidak banyak orang yang terlibat dan mengasihi pelayanan. Hari ini ada begitu banyak orang bicara tentang pekerjaan Tuhan, tetapi tidak banyak orang yang mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan Tuhan. Dan mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini dalam kitab Yeremia. Kalau kita melihat dalam kitab Yeremia, ada 3 komponen besar, 4 komponen besar. Kenapa ayat-ayat ini muncul? Tuhan hadir untuk memberikan pemulihan. Karena kalau kita melihat kitab ini, ada maklumat tentang dosa, ada akar penyebab dari dosa, lalu ada hukuman atas dosa, lalu ada panggilan untuk bertobat dari dosa. Kekasih Kristus, kita akan melihat beberapa hal yang cepat untuk konteks kitab Yeremia ini. Hal yang pertama yaitu penetapan Allah kepada Yeremia. Allah menetapkan Yeremia di dalam Yeremia pasal 1. Aku membentuk engkau, aku mengenal engkau, aku menguduskan engkau, aku menetapkan engkau, aku mengangkat engkau. Jadi Tuhan memilih, menetapkan, memetraikan, menguduskan dan memilih, menetapkan engkau. Itu bukan kerjanya manusia, tapi itu kerjanya Tuhan, caranya Tuhan untuk menetapkan kita melayani. Jadi kalau kita sudah siap untuk melayani, maka Tuhan akan menetapkan kita. Bagian yang kedua, setelah Tuhan sudah tetapkan, maka Tuhan menugaskan. Kekasih Kristus, Yeremia pasal 1 ayat 5, ayat 10, Tuhan menugaskan Yeremia untuk melayani. Dan Tuhan memberikan mandat kepada Yeremia, mandat untuk mencabut dan merobohkan, mandat untuk membinasakan dan meruntuhkan, mandat untuk membangun dan menanam. Kekasih Kristus, itu bagian yang kedua. Setelah Tuhan sudah tetapkan, maka yang kedua Tuhan memberikan penugasan. Dan penugasan ini seringkali orang tidak mau terlibat dalam penugasan Tuhan. Lalu bagian yang ketiga yaitu perjanjian. Jadi Allah itu bukan Allah yang sembarangan. Tatkala Allah telah menetapkan, maka Allah memberikan penugasan. Waktu Allah memberikan penugasan, maka Allah membuat satu perjanjian atau covenant, ikatan antaramu dengan Allah yang memilihmu, dengan Allah yang menugaskanmu. Apa itu perjanjiannya? Perjanjian dalam pasal 1 ayat 8 ayat 19 dikatakan, aku menyertai engkau, aku akan melepaskan engkau. Jadi kalau Tuhan menyertai Yeremia, meskipun siap dibantai, dibunuh, tapi Tuhan menyertai Yeremia lolos. Kenapa? Karena Tuhan berjanji. Yeremia dipanggil pada saat kerajaan Israel terpecah menjadi 2, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kekasih, pada saat itu keadaan bangsa Yehuda ibarat seperti pesawat yang mesinnya mati di udara dan siap untuk jatuh, habis binasa. Kenapa? Sampai mereka diperhadapkan dengan pergumulan yang sulit karena ada penyebab. Mari kita lihat penyebabnya. Saudara perhatikan, raja-raja mereka seperti Raja Yoas, Yehoyakim, Sedekia tidak lagi bertindak sebagai pengayom masyarakat, bangsa dan negara mereka. Mereka justru ibarat seekor anak babi yang mencabik-cabik anaknya, memakan anaknya sendiri. Itu raja-raja mereka. Seperti serigala yang mencabik-cabik anaknya sendiri. Itulah kondisi pada waktu itu. Imam-imam mereka yang seharusnya menjadi penyambung lidah Allah, yang membawa syafaat kepada Tuhan, tapi justru mereka membangun tembok-tembok penderian untuk penyembahan berhala. Mereka tidak lagi bertanya kepada Yahweh El Shaddai, tapi justru mereka bertanya kepada penyembahan berhala, kepada kayu, gunung, batu, pohon, dan tanah. Mereka bertanya kepada itu. Lalu para nabi mereka tidak lagi bernubuat demi Tuhan, tetapi mereka bernubuat demi Baal, dewa-dewa Baal. Para gembala yang seharusnya menjadi pembimbing,
dan pengasuh rela bertindak seperti serigala yang mencabut-cabut anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka dipengaruhi oleh keadaan di sekitar mereka. Para hakim yang seharusnya menyatakan ya untuk ya, benar untuk benar, tidak untuk tidak, mereka memutarbalikkan keadaan itu. Yang seharusnya mereka berkata untuk membela bangsa Israel. Para pemimpin tidak lagi berada bersama dengan masyarakat yang memberikan wejangan-wejangan yang baik untuk bangsa itu. Tapi justru para pemimpin seperti benalu-benalu yang merusak hidup rakyat pada waktu itu. Dan akhirnya Bapak Ibu, Tuhan memilih Yeremia untuk datang dan menyampaikan kebenaran itu. Itu bagian yang ketiga, perjanjian. Waktu Allah telah menetapkan kita, menugaskan kita, maka pasti Allah akan menyertai. Konsep penyertaan itu sampai kepada Tuhan memilih 12 orang. Dan 12 itu Tuhan tetapkan dalam konsep kekekalan Allah. Allah memilih dan Allah berkata, aku akan menyertai kamu sampai ke selesai zaman. Dari 12 itu muncul 70, muncul 120, muncul anak-anak Tuhan, muncul pelayan-pelayan. Kata itu tidak pernah berkurang maknanya. Aku akan menyertai kamu. Bayangkan saja, yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa, yang tidak mampu Tuhan mampukan, yang tidak kuat Tuhan kuatkan, yang pokoknya marah-marah, keras-keras Tuhan bilang, terus tenang, jangan pakai beda. Itu cara Tuhan untuk memberikan kemampuan. Nah, kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kalau Tuhan telah memberikan perjanjian kepada kita, maka yang berikut kita akan melihat kenapa Israel hancur. Sehingga muncul ayat ini sebagai tema Gereja Kemah Indonesia dalam Natal 2020. Yesus datang memberikan pemulihan bagi umatnya. Dasarnya Bapak Ibu kekasih, karena faktor penyebab kemerosotan dan kehancuran bangsa pada waktu itu, dasarnya adalah mereka meninggalkan dan melupakan Tuhan. Sekali lagi, mereka meninggalkan dan melupakan Tuhan. Krisis moral terjadi. Krisis moral adalah akibat dari krisis rohani dan spiritual. Moral mereka hancur berantakan disebabkan karena rohani mereka hancur. Mereka tidak lagi datang dan menyembah kepada Tuhan. Mereka tidak datang lagi bertanya kepada Tuhan, tapi justru mereka datang dan menyembah kepada Allah lain. Krisis moral berakibatkan kepada krisis nasional. Hari ini kekasih dalam Tuhan, bangsa ini diperhadapkan dengan krisis nasional, krisis pangan. Makanya dalam Gereja Kemah Injil diarahkan supaya anggota-anggota jemaat yang tinggal di daerah-daerah perasaan tanam apa yang disebut dengan kembali kepada kearifan lokal. Tanam patatas atau impere nota, tanam lalu kita makan. Apakah kualitas nota atau impere itu beda dengan kualitas beras? Tidak. Justru hari ini mereka yang makan impere masih sehat, masih kuat. Krisis nasional, krisis itu terjadi. Kenapa? Karena moral, spiritual, rohani diperhadapkan dengan masalah. Kekasih di dalam Tuhan, mereka menuntut agar para pemimpin Yehuda menurut anggapan bahwa para pemimpin Yehuda mereka berkata begini, kami mengalami krisis ini disebabkan karena keadaan geografis negara kami. Keberadaan geografis di kelompok kami ini tidak memungkinkan untuk kita hidup bagus. Masalah geografis inilah sehingga mereka membangun satu hubungan dengan Asyur yang adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Hubungan dengan Mesir adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Sehingga pengaruh dari Asyur, pengaruh dari Mesir masuk ke tatanan kehidupan moral, sehingga orang tidak lagi percaya kepada Tuhan, tapi mereka percaya kepada Baal ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, satu-satunya cara untuk memperbaiki keadaan itu adalah mengikuti perjanjian atau meminta bantuan supaya mereka punya pangan tersedia.
supaya mereka semakin hidup baik. Dan yang keputusan ini adalah pemimpin-pemimpin. Mereka lupa bahwa perjanjian tadi, aku akan menyertai engkau. Mereka lupa, saudara kasih. Dengan terus terang, Nabi Yeremia menentang anggapan tersebut. Menurut Yeremia, akar dari segala kesengsaraan ini, sekali lagi, menurut Yeremia, akar dari segala kesengsaraan ini adalah dosa. Dosa. Dosa para raja, dosa para imam, dosa para nabi, dosa para gembala pemimpin, bahkan dosa para seluruh rakyat Yehuda pada waktu itu. Sehingga mereka mengalami kesulitan. Benar Bapak Ibu. Waktu satu dari Wamena melayani di sini, susah sekali Bapak Ibu. Kenapa susah? Kita cek satu, dua, cek. Oh ini masalah sehingga jemaat itu tidak menikmati apa-apa. Jemaat itu mengalami kesulitan yang luar biasa. Dan itu dosa. Waktu kita memperbaikinya, Tuhan menolong sehingga itu tidak terlepas dari persoalan itu. Jadi akar dari semua adalah dosa. Dosa tersebut adalah sikap dan tindakan Yehuda yang meninggalkan Tuhan. Sikap dan tindakan kita meninggalkan Yehuda. Makanya Tuhan katakan kepada orang-orang Israel lewat Nabi Yeremia ini. Bahkan itu dikatakan juga oleh Rasul Paulus. Kalau engkau adalah anak Allah, aku menyertai engkau, aku menugaskan engkau, maka engkau harus hidup untuk menjaga kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Engkau harus menjaga dan melakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu waktu kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka itulah yang disebut pelayanan. Sekali lagi, kehendak Tuhan waktu kita hidup menjaga kehidupan kita, itulah kehendak Tuhan. Dan itulah pelayanan. Pelayanan jangan kita lihat bersatu-satu, tampil di depan sini, doa persembahan, jalankan kolekta. Tapi pelayanan itu melakukan kehendak Tuhan, itu pelayanan. Amin. Itu pelayanan. Kekasih di dalam Tuhan. Sikap dan tindakan mereka meninggalkan Tuhan. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Para penegak hukum tidak lagi mengenal Tuhan. Para gembala mendurhaka terhadap Tuhan. Bahkan para nabi bernubuat demi Baal. Saudaraku, tidaklah mengherankan jika Yeremia menyebut orang-orang Yehuda perempuan yang murtad. Yeremia 3 ayat 11, negeri yang cemar. Yeremia 3 ayat 1, kekasih yang tidak setia. Yeremia 3 ayat 2, anak-anak tolol atau bodoh. Yeremia 4 ayat 22. Kekasih Kristus. Oleh sebab itu, jalan satu-satunya Tuhan menawarkan kata pemulihan. Engkau harus memperbaiki keadaan. Engkau harus dipulihkan. Dan engkau harus bertobat. Makanya Yeremia katakan, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Konsep kata mendekat ini, saya tidak Katolik bisa maju ke depan. Konsep kata mendekat di sini, Katolik bisa berdiri di sini. Di situ dikatakan mendekatlah kepadaku, maka Katolik melangkah 1 langkah, 2 langkah. Waktu Katolik mendekat, Alkitab itu berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku, Tuhan, juga akan mendekat. Tuhan akan mendekat, dan akhirnya mereka dua akan melakukan penugasan itu, yaitu melayani. Terima kasih. Jadi, dalam pemulihan itu, sering kali kita berkata, Tuhan pulihkan saya, pulihkan keluarga saya, pulihkan kepribadian saya, pulihkan anak-anak saya. Tapi justru kita tidak bisa bergerak. Kita tidak mau maju untuk dipulihkan. Kita tidak mau maju untuk diangkat dan dipulihkan. Tapi justru waktu kita berdoa, Tuhan pulihkan, kita tinggal di tempat. Tinggal di tempat. Dan nonton. Dan seterusnya.
Tapi Tuhan katakan, mendekatlah kepada, maka aku akan mendekat kepada, maka terjadi pemulihan. Puji Tuhan, saudara. Seringkali waktu kita tidak berhasil, apakah Tuhan berhenti untuk mengasihi kita? Tidak. Hari ini mungkin kita tidak berhasil, tapi kasih setia Tuhan itu terus terjadi, dan pemulihan itu terjadi, dan pengasihan Tuhan itu terjadi. Kenapa? Tuhan punya rencana. Kenapa Tuhan punya rencana? Karena Tuhan sudah memilih kita untuk melayani. Melihat seruan yang menggema di hampir setiap lembaran kitab Yeremia ini. Yeremia berkata, kembalilah hai perempuan kota. Pasal 3 ayat 12. Kembalilah hai anak-anak kota. Pasal 3 ayat 14. Akuilah kesalahan. Hari ini Bapak Ibu kekasih, ada begitu banyak orang yang tidak mau mengakui kesalahan. Karena apa? Harga diri. Harga diri. Saya tidak akan mengakui itu. Karena harga diri saya jauh lebih besar dari apa yang disebut dengan pengampunan. Saya tidak akan mengakui. Saudara, Tuhan Yesus tidak memegang itu sebagai harga diri. Yesus datang sebagai seorang yang terhina. Dia datang di kandang yang sungguh hina. Dia lahir di sana. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dan untuk memberikan penugasan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga waktu kita ditugaskan, kita siap. Tuhan, karena Engkau menyertai saya, Engkau menugaskan saya, Engkau memilih saya, maka pasti saya akan melakukan itu. Yesus datang. Makanya Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Tapi hari ini, saudara, ada begitu banyak umat Allah yang tidak mau dilayani oleh Tuhan. Justru Tuhan mengutus anak-anak Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, gembala, penginjil, para majelis. Tapi anak-anak Tuhan tidak mau dilayani oleh mereka. Mungkin mereka mau Tuhan turun langsung. Oh, itu apa? Tidak ya. Tapi Tuhan sudah mengutus. Hari ini Tuhan tidak pakai lagi burung gagak. Hei burung gagak, pergi ke sana, bawa daging, kasih makan satunya hamba itu. Tuhan tidak pakai lagi burung gagak. Bayangkan, burung gagak itu burung pemakan daging. Dalam perjalanan dia akan bilang tidak enak. Untuk apa? Saya mau untuk contoh yang ada di tepi sungai itu. Bukan sungai anak, sungai kiri. Burung gagak bisa makan habis. Kalau dia kembali dan sudah selesai, burung gagak saja taat kepada perintah Tuhan. Burung gagak saja bisa mengikuti kehendak Tuhan. Apatah lagi Bapak Ibu dan saudara, pasti kita akan melakukannya. Hamba Tuhan di sini dapat makan. Hari ini, kalau bukan gembala yang datang, tidak dengar. Majelis datang, majelis populer itu kooperatif, tersantai. Harusnya datang untuk kombes atau jenderal. Saudara, penugasan Tuhan seperti itu. Kekasih dalam Tuhan, Paulus juga mengatakan itu di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-26. Roma pasal 1 ayat 24. Karena manusia sudah menjauhkan diri dari Tuhan dan sudah menyembah serta memuliakan berhala, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan yang mencemarkan, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Mereka mencemarkan tubuh mereka karena mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja serta menyembah makhluk dengan melupakan penciptaannya. Kekasih Kristus, karena mereka tidak merasa perlu untuk mengetahui siapa itu Allah dan menyerahkan mereka
mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Hari ini ada banyak orang yang tidak lagi perlu dengan Tuhan. Dengan adanya COVID ini, dengan adanya live streaming, ada banyak orang yang bilang, emangnya gue pikirin. Pagi tidak perlu mandi, pakai pakaian yang rapi untuk datang ke gereja. Tidak perlu. Kenapa? Tidur pas mau jam 9 bangun, kopi, kukis pisang, baru lipat kaki, lipat tangan, pangku kaki untuk duduk depan televisi. Karena sudah ada live streaming hari ini. Sehingga ajakan umat Allah untuk kembali bersekutu karena sudah siapkan tempat. Bapak-bapak ya tahu, tapi di rumah saja ada yang barang turun dari rumah. Sekarang sudah harus kembali Bapak Ibu. Tapi tentu kita menjaga protokol kesehatan, kan? Pemulihan itu penting Bapak Ibu. Tidak gampang para hamba-hamba Tuhan gembala di tempat ini hamba Tuhan. Tidak gampang. Ini barang ini dia sudah pokoknya ombak sekeras, ombak kuat sekali. Pesawat mau naik tapi tidak bisa naik lagi. Maka hamba-hamba Tuhan datang untuk cek apa persoalannya. Persoalannya ini barang live streaming. Tinggal di rumah saja. Mama dan saudara gereja bangun terlambat, minum teh panas, makan kue tinggal di rumah. Bagus. Nanti baru pulang bertanya, Mama, kemana tadi gereja? Saya kan tidak. Mama, kemana tadi gereja? Kamu saya tidak. Apa ikut tuh di live saya tidak ikut doa, saya ikut firman saja. Ini fenomena yang terjadi. Maka gereja Kemah Injil mengatakan pulihkan, Tuhan datang untuk memulihkan kita. Saudara kekasih, konsep pemulihan ini yang disebut dengan berdoa dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kekasih dalam Tuhan. Suatu ketika seorang anak dia datang kepada bapaknya dengan kekuatan, dengan wibawa yang luar biasa. Dia katakan, Bapak, hari ini juga kasih saya punya uang semua. Kasih semua saya punya barang. Kasih. Karena bapak ini sudah tidak kuat. Bapak bilang waktu sudah. Ini ATM, ini kau punya. Ini uang kau punya. Ini barang kau punya. Silakan itu kau kembali. Diambil itu uang semua, diambil semua hartanya. Lalu mulai dia jalan. Dia mulai ukur jalan. Dari Besti Pasir 2 sampai ke pintu kota Waena sana. Barang berapa? Dia cek semua, bukan cek saya, dia masuk. Waktu dia masuk dalam mesot, hari ini juga saya kontrak kamu semua. Saya tutup semua tamu dalam keluar. Saya kuasai sendiri. Dari Pasir 2 sampai ke Waena. Waktu tiba sampai ke Waena, dia uang habis. Segala-galanya habis. Mau pulang malu kan? Malu dengan tetangga, malu dengan saudara, malu dengan bapak. Akhirnya dia cari kerja. Waktu dia cari kerja, dia kerja, dia akhirnya dapat satu pekerjaan yang menurut dia pekerjaan itu cocok dengan sama visi, yaitu dia menjaga atau anak buah dari orang yang punya tanah baru. Dijaga ternak itu, dijaga kasih makan, cuci kandang setiap pagi aman bagus. Suatu ketika waktu dia cuci kandang dia lapar sekali, lalu dia kata, ini makanan dia enak. Akhirnya dia ambil makanan baru, dia makan lagi. Waktu dia makan mungkin sudah masuk 1, mau masuk 2, mau masuk 3 dia ingat. Saya bapak juga orang hebat. Saya bapak mantap di rumah sana baru. Kenapa saya makan makanan ini? Akhirnya dia ambil keputusan seperti yang tadi itu. Mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Waktu hari itu dia ambil keputusan untuk pulang kepada bapaknya. Lukas 15, seorang anak yang bilang itu. Dia pulang, bapaknya dari jauh. Dia, saya pulang. Langsung dia bapak ambil jubah seperti gembala punya jubah pendeta warna putih. Kasih pasang dia. Pakai. Setelah sudah pasang jubah, selesai. Tidak. Tapi pasang lagi apa? Cincin. Waktu cincin itu pakai, anak ini Tuhan ampuni saya. Pengampunan pemulihan dapat
waktu kita mengambil keputusan dan kita melangkah, berangkat, bekerja, berjalan. Akhirnya anak itu dipulihkan. Lukas 15, anak terhilang. Kekasih Kristus. Waktu dia pulang, ada orang dalam gereja yang marah-marah dia. Waktu dia pulang, ada orang yang setia di gereja yang marah-marah. Orang itu adalah dikasih Bapak. Saya sudah tinggal di Bapak selama mungkin Bapak tidak pernah kasih cincin, Bapak tidak pernah kasih baju. Kalau hari itu Bapak itu langsung Yesus akan bilang, kau diam, kau itu selamat, kau tinggal di situ, kau selamat. Kerajaan surga sudah ada padamu. Tapi kau punya adik itu, kalau dia tidak mengambil keputusan untuk dipulihkan oleh Tuhan, pasti dia akan tinggal di neraka yang abadi. Banyak orang mau tinggal di neraka. Kenapa? Karena waktu dia mau tinggal di neraka, dia lihat Michael Jackson. I can thriller. Dia mau tinggal di neraka karena dia mau ketemu dengan John Lennon. Dia mau tinggal di neraka karena dia mau ketemu dengan dan seterusnya. Tetapi anak laki-laki ini ambil keputusan untuk ketemu dengan Tuhan. Memulihkan Allah terjadi dengan anak ini. Dan kalau hari ini Bapak Ibu kekasih, kita ada di dalam wadah pelajaran, kita ada di dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Sementara lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Kalau saudara belum dipulihkan dari apa yang disebut dosa, maka saudara akan mengalami kesulitan demi kesulitan seperti bangsanya kita. Bakalan kita katakan, aku akan mengejar engkau sampai dalam lubang batu pun aku akan mengejar engkau, karena engkau tidak bertobat. Maka konsep pemulihan itu sama dengan bertobat. Bapak Ibu, kita Yeremia ini melayani 40 tahun. Bayangkan dia melayani itu. Kalau kita perjanjian lama, nabi-nabi besar, kita Yeremia ini loh yang mengalami hamba Tuhan yang mengalami kesulitan. Hamba Tuhan yang paling gagal ini sudah Yeremia. Apa yang disampaikan tentang firman Tuhan ditolak. Apa yang disampaikan firman Tuhan itu tidak diterima, dicikir, diikat, dilemparkan ke dalam penjara. Ini sudah Yeremia. Dia gagal. Tapi apakah dengan dia gagal, Yesus tidak mengasihi dia? Tetap Tuhan mengasihi. Jadi sebelum Yehuda itu hancur berantakan, Tuhan sudah pilih Yeremia untuk pergi kasih tahu orang supaya mereka bertobat. Cepat kasih tahu supaya mereka dipulihkan. Tapi mereka tidak mau. Hal yang sama seperti waktu Tuhan akan menghancurkan Niniwe. Waktu Tuhan menghancurkan Niniwe, Tuhan menetapkan satu orang. Tuhan memilih menugaskan satu orang. Tuhan menyertai satu orang. Tuhan bilang, kau pergi kasih tahu orang. Tapi karena dia tidak mau, dia lari, dia lompat masuk ke dalam laut, dibuang. Tapi hebatnya, tadi burung gagak taat. Tapi hari ini, jam ini, ikan besar pun taat kepada perintah Allah. Kenapa ikan besar taat? Kenapa burung gagak taat? Burung gagak taat kepada Tuhan. Karena Allah punya rencana yang besar dalam pemulihan untuk gereja hari ini. Allah punya rencana. Ikan besar telan Yunus. Ikan besar pun dengar perintah Tuhan. Kau berenang ke sana, lalu kau muntah di sana. Ikan besar taat. Ikan muntah Yunus. Waktu orang Yunus naik ke Yunus baru mana? Waktu dia sering potong ikan di pasar, lalu buka, ada ikan-ikan kecil di dalam ikan ekor kuning itu, lalu cek, pasti dia berlendir. Pasti berlendir. Lendir itulah yang telah masuk. Saya baca satu buku tentang kumpulan ikan besar di dunia, dan ikan-ikan besar itu mereka pernah, para nelayan dari Inggris, mereka membuka perut ikan besar, dan ikan besar ya kita ikan besar, tapi mereka katakan itu ikan paus. Waktu mereka buka,
mereka temukan ikan-ikan yang besar juga ada dalam ikan itu. Dan Yunus juga seperti itu. Yunus dimuntahkan. Setelah itu Yunus berbicara, bertobatlah hai orang-orang Niniwe, engkau pasti akan dipulihkan orang oleh Tuhan. Waktu Yunus sampaikan itu, apa yang terjadi? Pemulihan ini terjadi. Para pembesar, para pemuka masyarakat, pemuka agama, semua bertobat dan ini tidak jadi hancur. Hari ini kalau mereka tidak bertobat, tidak dipulihkan, mungkin hari ini belum. Tapi saya mau kasih tahu, dalam konteks keluarga, hari ini kalau Bapak tetap mencintai apa yang disebut dengan kecemaran atau dosa, pelihara itu dosa dengan bagus, pelihara itu seperti mama-mama pelihara bunga bougainvillea, tiap pagi siram, supaya bunga itu berkembang, supaya bunga itu menghasilkan hal yang bagus. Kalau hari ini kau simpan dosa, pelihara dosa berat-berat, tunggu waktunya Tuhan akan bertindak dengan kedaulatan dan kealahan. Maka hari ini pemulihan yang Tuhan buat bagi gereja Tuhan menjelang Natal ini, ayat-ayat itu sangat indah bagi kita Bapak Ibu. Dia katakan begini, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan kemah-kemah Yakub. Kemah ini bicara tentang kemah Injil. Kemah ini juga bicara tentang kemah tempat tinggal kita. Tuhan akan pulihkan kemah-kemah kita dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali dan reruntuhannya, dan turi itu akan berdiri di tempat yang asli. Jadi Tuhan akan datang untuk memulihkan kemah kita. Bukan saja pulihkan kemah, tapi Tuhan mengasihani orang yang mendiami kemah itu. Jadi apalagi yang kita mempertahankan tentang dosa? Tidak ada. Kita harus berkata, Tuhan terima kasih untuk pemulihan yang Tuhan buat. Maka di situ dikatakan lagi ayat 17, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Kesembuhan yang dimaksudkan ini, kesembuhan dari sakit penyakit bisa terjadi, tapi kesembuhan ini Tuhan akan pulihkan keadaan Yehuda. Mereka tidak lagi menyembah kepada berhala, mereka tidak lagi hidup semena-mena, tapi Tuhan berikan kesembuhan sempurna bagi mereka. Lalu aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Bayangkan saja, waktu kita mau mengakhiri tahun 2020, baru ada luka batin, ada kepahitan. Baru kita mau masuk tahun 2021 dengan apa? Maka Tuhan bilang dipulihkan. Sebelum kita mengakhiri tahun 2020, anak-anak kamu datang untuk Bapak, saya minta maaf. 1 tahun ini saya marah sekali dengan Bapak. Saya tidak suka sekali dengan Bapak. Bapaknya kaget, kenapa? Bapak, 1 tahun ini Bapak pilih kasih sekali. Bapak lebih sayang kakak daripada saya. Jadi saya minta maaf. Hari ini saya tidak lagi benci dan marah Bapak. Bapaknya peluk dia. Bapak bilang, Tuhan ampuni saya, supaya saya tidak membuat kondisi seperti ini. Sama dengan laki yang tadi bilang, hari ini kalau ada suami yang tukang pukul istri, istrinya mengalami kepahitan, dan kepahitan ada di hatinya, suami harus katakan, mama, saya minta maaf, saya minta ampun. Hari ini saya berjanji, saya tidak akan lagi menyakiti mama, tapi saya akan menghormati dan menghargai kerjaan pemulihan. Anak-anak, mereka datang kepada Bapak dan Mama. Mereka bilang, Bapak mau minta maaf. Selama ini Bapak dan Mama berbicara di depan, saya di rumah. Tapi kita dalam hati itu maki-maki Mama luar biasa di Bapak. Kita sumpah Bapak dan Mama luar biasa. Saya minta ampun Bapak dan Mama, supaya saya mau dipulihkan juga, supaya saya mau juga diberkati. Kekasih Kristus, Tuhan datang untuk memulihkan kita. Berita Natal,
Bukan saja kita merayakan Yesus lahir di Bethlehem, tapi kita melihat bagaimana dia datang. Dia datang untuk memulihkan saudara dan saya dari dosa. Itu yang paling utama dan yang terutama. Sehingga kita harus mengambil keputusan bahwa pemulihan itu sempurna. Jangan lagi kita simpan-simpan dosa. Karena orang yang simpan dosa itu justru menjadi penyakit dalam sumsumnya. Dia bangun diri, bunyi lagi. Dia datang ke gereja, bunyi lagi. Dia datang ke pasar, bunyi lagi. Dia bangun pagi, pikiran ibu itu lagi. Dia bangun pagi, perasaan ibu itu lagi. Tapi ibu itu sampai suka cinta pun mengalir, dan seterusnya. Ibu itu dia sampai, tapi ibu yang baik, hatinya sakit terus. Saudara terkasih, itu sengsara. Tidak usah begitu, ya. Kalau kita mau dipulihkan, datang kepada Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu terkasih, gereja dipanggil. Dan siapa itu gereja? Gereja itu adalah Bapak Ibu dan saya. Makanya Tuhan katakan, aku akan datang dan mendiami. Yang dimaksudkan dengan aku datang dan mendiami, yaitu Yesus tinggal di dalam hati kita. Itulah yang disebut baik Allah. Rawatlah dengan baik, peliharalah baik-baik Allah. Sehingga di mana saja engkau berada, engkau melakukan kehendak Tuhan, yaitu hidup dalam kemuliaan Allah. Dan pemulihan akan terjadi karena yang Yesus lihat bukan kualitas, tetapi kualitas. Kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tidak mengukur nilai pelayanan berdasarkan kuantitas, tapi kualitas. Kualitas itu yang paling penting. Bapak Ibu, hari ini orang sakit di jemaat tidak gampang majelis datang. Tapi ada orang yang bukan majelis tapi tiba di tempat. Tidak gampang. Kenapa? Karena panggilan itu, karena penugasan itu. Jadi yang pertama tadi, Tuhan telah menetapkannya, Tuhan telah memilih kita atau menetapkan. Setelah Tuhan sudah tetapkan, Tuhan memberikan penugasan. Dan kalau Tuhan sudah beri penugasan, maka Tuhan membuat perjanjian. Setelah Tuhan sudah buat perjanjian, maka Tuhan akan memakai kita. Dan kita dipulihkan untuk melayani. Tuhan berkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu, hamba telah mendengar berbicara. Roh Kudus menerjemahkan kebenaran ini, sehingga kami semua yang telah dimerdekakan oleh Kristus, yang telah dibebaskan dari kutuk dan hukuman dosa, kami akan berdiri dan kami akan melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Dalam nama Yesus